Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Salsabila dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini, saya akan membahas mengenai lipida secara singkat. Pembuatan video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Bu Tias Ernawati. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu lipida? Banyak orang yang beranggapan bahwa lipida itu sama dengan lemak. Namun ternyata anggapan itu salah loh teman-teman. Karena lipida itu memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Lalu, apa itu lipida? Lipida atau lipid merupakan kelompok senyawa organik yang terdapat pada alam yang memiliki sifat nonpolar sehingga mereka bersifat hidrofobik atau tak larut dalam air. Lipid merupakan kelompok senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan. Kira-kira 40% dari makanan yang dimakan setiap hari. Lipida merupakan bentuk energi kimia simpanan yang paling penting. Lemak atau triacylglycerol adalah lipida yang paling banyak ditemukan di alam. Kemudian sifat-sifat lipida. Sifat lipida ini ada 4. Yang pertama yaitu lipid tidak larut dalam air. Akan tetapi, lipid ini dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Kemudian sifat yang kedua yaitu lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga mengandung unsur nitrogen dan fosfor. Untuk sifat yang ketiga yaitu hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak. Nah, asam lemak ini nantinya berperan untuk metabolisme tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat yaitu lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, berbeda dengan karbohidrat dan protein. Kemudian jenis-jenis lipida. Jenis-jenis lipida ini ada 4. Yang pertama, trigliserida, yang kedua fosfolipid, yang ketiga kolesterol, dan yang keempat yaitu asam lemak. Asam lemak sendiri ini dibedakan menjadi 3, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak tak jenuh ganda. Yang pertama, trigliserida. Trigliserida merupakan komponen utama dari lemak penyimpanan pada sel tumbuhan dan hewan. Kemudian, trigliserida ini terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Fungsi utama dari trigliserida itu adalah untuk zat energi. Kemudian, yang kedua yaitu fosfolipid. Fosfolipid mengandung fosfor dalam bentuk gugus asam fosfat dan gliserol. Fosfolipid merupakan komponen utama lipida membran. Jenis fosfolipid utama yang ditemukan pada membran adalah fosfogliserida. Kemudian yang ketiga yaitu kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh manusia terutama di dalam hati. Kolesterol ini merupakan komponen utama pada struktur selaput sel, sel otak, dan syaraf. Dari segi kimia, kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi, antara lain membuat hormon seks, vitamin D, dan untuk membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Kemudian yang keempat yaitu asam lemak. Asam lemak adalah komponen pembangun lipida. Asam lemak ini tidak terdapat bebas di dalam sel atau jaringan, namun terikat secara kovalen pada berbagai kelas lipida yang berbeda. Asam lemak dibedakan menjadi 3. Yang pertama, asam lemak jenuh, kedua, asam lemak tak jenuh, dan yang ketiga yaitu asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap karbon-karbon.
Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mempunyai ikatan tunggal atom C pada masing-masing atom H. Kemudian asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap 2 atom C dengan kehilangan paling sedikit 2 atom H. Asam lemak tak jenuh dapat dibagi dua, yaitu asam lemak tak jenuh trans dan asam lemak tak jenuh cis. Perbedaan antara asam lemak tak jenuh trans dan cis yaitu bentuk rantainya yang dipengaruhi oleh ikatan hidrogen dan gaya van der Waals-nya. Kemudian, asam lemak yang dianggap baik adalah asam lemak tak jenuh cis. Kemudian, asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap banyak merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom H. Selanjutnya yaitu fungsi lemak. Apa saja sih fungsi dari lemak itu, teman-teman? Fungsi lemak antara lain A. Sebagai sumber penghasil energi. Lemak memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. B. Sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. C. Sebagai sumber makanan. D. Untuk produksi hormon. E. Sebagai penghasil asam lemak esensial. F. Sebagai pelarut vitamin tertentu seperti vitamin A, D, E, dan K, sehingga dapat dipergunakan oleh tubuh. Dan yang terakhir, sebagai pelumas di antara persendian. Kemudian, sumber-sumber lemak. Jika dilihat dari sumbernya, lemak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani diperoleh dari susu, keju, daging ayam, daging sapi, telur, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lemak nabati diperoleh dari kedelai, jagung, kacang-kacangan, kelapa sawit, mentega, dan masih banyak lagi. Seperti itulah penjelasan singkat dari saya mengenai lipida. Terima kasih, sampai jumpa.